Kali ini saya mau menceritakan film bergenre drama adventure survival yang berjudul Arctic 2018. Jujur film ini membuat kantong kemih gua kempang kempis cuy, karena situasi di dalam film tersebut. Film ini syarat dengan perjuangan dan juga nilai kemanusiaan yang mendalam. Meski di dalam film ini jarang sekali terjadi dialog, namun film ini mampu menyajikan makna yang mendalam tentang arti dari kehidupan. Oke lah, daripada makin puyeng dengerin gua ngomong, kita langsung ke filmnya. Cekibrot. Film ini diawali oleh seorang pria parubaya yang tidak disebutkan namanya. Terlihat ia seperti sedang menggali parit di tengah-tengah padang salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, ia terus menggaruk es tanpa lelah, hingga pada saatnya tahu orang tersebut sedang membuat tulisan SOS atau bisa disebut sinyal bantuan darurat. Lalu kemudian terlihat bangkai pesawat yang terjatuh. Kemungkinan besar dia adalah korban kecelakaan yang masih selamat di padang es Arktik. Tertulis di pesawatnya bertuliskan Ayers Polar Cargo, yang kalau kita cari tahu adalah pesawat pengangkut logistik yang kebetulan terjatuh di tempat itu, dan kita tahu hanya menyisakan si lelaki itu seorang. Kita lihat dari keadaannya, sepertinya dia sudah berbulan-bulan berada di sana dan bertahan hidup sembari menunggu bantuan. Untuk bertahan hidup, dia melakukan berbagai cara yang terjadwal. Ia memancing ikan di atas es yang dilubangi dan menyimpan ikan hasil tangkapannya untuk makanan sehari-hari. Lalu kita tahu dari cara makan orang ini, sepertinya ia sudah kehabisan gas atau perapian sudah lama sekali, sehingga dia harus memakan dengan cara mentah-mentah. Sampai di sini kita sudah bisa merasakan kepedihan yang ia rasakan. Apalagi kalau kita membayangkan kesendirian serta rasa ingin bertemu dengan keluarganya di rumah. Kemudian ia pun selalu melakukan rutinitas mengirim transmisi terjadwal dengan cara memutar generatornya untuk mendapatkan sinyal yang bisa saja ada pesawat lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu dia lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali ia melihat keadaan sekitar yang seluruhnya kita lihat hanyalah es yang tak berujung. Kemudian ketika ia tertidur melepaskan alas kaki, terlihat jari kaki yang beberapa sudah hilang. Menandakan ia pernah memotong jari kakinya karena terkena frostbite atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati dan membusuk. Lalu sesekali ia sering mengunjungi sebuah batu dan membersihkannya. Yang kita tahu itu mungkin adalah teman atau bahkan orang terdekatnya yang mati dan dikubur di sana. Lalu ia mengucapkan kata sampai jumpa besok lagi. Sepulangnya dari makam, ia kembali mengecek hasil pancingannya. Kemudian ia kaget, peti ikan simpanannya kian terkoyak. Lalu ia mengerti bahwa beruang kutub sudah mulai mengarah ke kawasannya. Ia pun panik dan berlari masuk ke dalam pesawat, dan kini dia tahu ia harus lebih berhati-hati dengan serangan beruang kutub yang bisa saja tiba berada di belakangnya, karena beruang kutub memakai gili berwarna putih. Lalu kembali ia melakukan transmisi, dan benar saja dari kejauhan ia melihat seekor beruang kutub yang besar. Berhari-hari kemudian keajaiban pun datang. Ketika di detik-detik akhir ia akan berhenti memutar transmisi, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal dan sepertinya ada pesawat yang lewat. Hanya saja kebetulan sekali cuaca sedang badai. Ia berusaha keras memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di tempat itu. Lalu ia menggunakan satu-satunya flyer yang masih tersisa, dan akhirnya helikopter itu menghampirinya. Terlihat ia sangat bahagia karena penantian selama berbulan-bulan akhirnya tiba.
Namun nasib belum berpihak. Karena kencangnya angin, helikopter itu pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan meledak. Ada-ada saja. Mengapa bantuan datang di saat cuaca tidak baik? Ya, soalnya kalau ia pulang sekarang, filmnya pasti berakhir. Lalu ia berlari ke arah helikopter itu dan menemukan helinya sudah hancur. Ia berusaha menolong orang di dalamnya dan terlihat pilotnya tidak selamat dan mati di tempat. Namun ada satu orang, kopilot, yang terlihat masih selamat, namun dengan luka robek di perutnya yang cukup dalam. Dan sialnya, orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak mengerti bahasa Inggris. Ia mengobati luka wanita itu dan menunggu badai reda. Setelah badai reda, kemudian ia melihat persediaan di pesawat itu. Alangkah bahagianya ia melihat bahan makanan yang lumayan banyak, sebuah peta satelit, dan sebuah peralatan penunjang lainnya. Lalu dengan laparnya ia memakan mie cup mentah-mentah. Ia membawa wanita itu ke campnya untuk dirawat. Gue di sini berpikir apakah cewek ini hanya akan jadi beban atau enggak, gua nggak ngerti. Lalu ia memeriksa KTP dari wanita itu. Ternyata terlihat tulisan-tulisan tangan Thailand atau Vietnam atau apalah lieur. Ini urang ge lieur lah tenyaho. Intinya wanita ini memiliki bahasa yang berbeda yang mungkin akan membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi. Kemudian wanita itu sadar dan bertanya nasib pilotnya. Ia bilang pilotnya tidak selamat dan wanita itu kembali syok dan kembali pingsan. Lalu lelaki itu meninggalkan catatan, kali aja kalau bangun wanita ini tidak ngerasa sendirian, bahwasanya ia akan kembali sebentar ke helikopter itu untuk mencari sesuatu yang mungkin tertinggal. Kemudian ia sampai di sana dengan susah payah menguburkan jenazah pilot itu demi kemanusiaan. Lalu ia kembali mengecek persediaan di sana dan akhirnya ia pun menemukan kompor gas yang mana membuat dia sangat senang karena sudah lama ia tidak pernah makan makanan hangat. Kemudian ia menemukan sebuah foto dan menyimpannya. Ia juga menemukan alat pengangkut di helikopter itu yang membuatnya sedikit bahagia karena itu akan sangat bermanfaat. Dan untuk pertama kalinya ia memakan makanan yang sangat enak selama ia berada di dalam kehampaan. Ia memasak mie campur ikan yang dimasak hangat. Tak lupa ia menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Ternyata pilot itu yang mati adalah suaminya dan ia juga memiliki seorang anak bocah yang mungkin menunggunya pulang. Sesekali ia melihat peta yang ia temukan dan ia melihat ada sebuah stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh dan ia merasa tidak mungkin sampai ke sana dalam keadaan hidup. Lantas ia melanjutkan rutinitas seperti biasanya. Hingga beberapa hari kemudian ia mulai memikirkan apakah ia harus mencoba sampai ke stasiun itu dengan berjalan kaki. Lalu ia mulai menggambar rute yang ia akan lalui. Ia berpikir lebih baik berjuang daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan kejadian helikopter itu ia mempunyai sebuah harapan dan juga punya tanggung jawab seorang wanita yang sakit. Dengan membulatkan tekad, ia mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan tekad yang kuat dan doa di setiap langkah, ia mencoba mengarungi padang es yang luas dan membeku itu. 1 hari penuh ia berjalan dengan lumayan lancar dengan cuaca yang mendukung. Namun tentu perjalanan masih sangat jauh. Bahkan di peta pun ia belum mencapai seperempatnya saja. Ia tahu ini butuh kesabaran dan keteguhan hati. Hingga malam tiba, ia memutuskan untuk istirahat dan tidur dengan menggali es dan makan, lalu
tidur. Dan tak lupa ia selalu berkata pada wanita itu, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Sungguh perkataan yang menyayat jiwa. Di hari berikutnya, dia terus berjalan dengan terpaan badai es yang menghadang, dan ia mengecek peta. Ia masih belum mencapai seperempat jalan. Baiknya kita doakan saja supaya mereka bisa selamat. Melantur. Lalu ia menemukan base camp yang diduga seseorang pernah bertahan di sana, yang mungkin sekarang mereka sudah mati. Dilihat dari namanya, Haji Overguard. Setelah itu ia kembali berjalan dan ia kaget. Ia menemukan tebing yang amat sangat curam. Yang dia tahu di peta tidak ada tebing ini, dan ia sedikit bingung harus bagaimana. Lantas ia mengecek ke atas tebing apakah benar ini jalannya, dan ternyata memang benar. Di balik tebing itu terlihat jalan yang amat sangat mulus yang diapit tebing-tebing yang akan membuat perjalanannya tidak tertabrak angin. Dan di sini dilema terjadi. Andai saja dia tidak membawa wanita itu, mungkin jalan ini yang akan dia tempuh. Sedangkan kalau tidak jalan ini, ia harus kembali memutar jalan yang akan menjadi 2 kali lipat perjalanan normal. Itu juga berada di pinggir tebing yang akan membuatnya tertabrak angin secara langsung. Dan ia mencoba menarik wanita itu sampai ke atas tebing, namun mustahil. Berkali-kali ia mencoba, tidak pernah berhasil. Mau tidak mau, ia harus mengambil jalan memutar yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak normal. Demi kemanusiaan, ia tidak akan mungkin tega meninggalkan wanita itu hingga ia sampai tiba di lubang gua yang kecil dan beristirahat di sana. Namun bahaya pun datang. Muncul suara aneh dari luar, seperti binatang buas yang diduga adalah beruang. Namun tiba-tiba si wanita itu batuk, yang membuat si beruang itu menengah dan berusaha merangsak masuk. Di tengah situasi panik itu, dia berusaha mengusir beruang tersebut menggunakan flyer yang ia temukan 2 biji di helikopter dulu. Dan untung saja beruang itu kabur. Ia pun merasa lega dan menangis. Ia pikir hidup mereka akan berakhir di sana, menjadi santapan beruang. Di keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan. Mereka kembali diterpa badai yang hebat. Memang jalur itu jalur angin, dan mereka berlindung sampai badai reda. Di tengah keputusasaan, tangan yang kian menghitam tanda akan terkena frostbite. Ia terus melangkah sembari menyeret wanita itu hingga pada akhirnya kondisi wanita itu sudah sangat sekarat, dan juga perbekalan yang sudah mulai habis. Karena jalur yang tidak sesuai perkiraan, wanita itu mengalami infeksi di perutnya, dan ia mengira wanita itu tidak akan bertahan. Ia meninggalkan foto itu bersama wanita tersebut. Dengan berat hati, ia harus meninggalkan wanita tersebut. Di sisi lain, ia juga merasa berdosa. Ia merasa wanita itu bisa sampai seperti ini karena berusaha menolongnya dulu. Tapi apa mau dikata, ia harus melanjutkan perjalanan. Namun sesuatu terjadi. Ia terperosok ke sebuah gua yang tertimbun salju dan tersadar kakinya masuk ke sela-sela batu dan terjepit. Ada-ada saja, sudah lepas beban, kali ini kakinya harus terjepit. Ia mulai frustasi dan menangis. Ia merasa sudah tidak tahan lagi. Namun ia tidak menyerah dan mengerahkan kekuatannya untuk menarik kakinya secara paksa sampai sobek dan hampir patah. Saya kira bakal berakhir kayak film 127 Hours. Kembali ke filmnya. Ia berusaha keluar dari gua itu dan kembali memutar. Ternyata ia menyadari bahwa wanita itu belum mati.
Dan untuk pertama kalinya wanita itu berbicara. Hello, ia merasa menyesal karena pernah terpikirkan untuk meninggalkan wanita itu. Padahal dia tahu wanita ini dulu pernah mencoba menyelamatkannya. Lalu ia kembali bertekad dan menguatkan hati bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan wanita itu, dan kembali membawanya dengan kaki yang hampir patah. Sampai di tengah perjalanan ia kembali melihat peta dan ternyata, oh my god, baru sampai segitu doang, masih jauh dan rasanya mustahil bisa sampai dengan selamat. Melihat kondisi kian melemah, kemudian ia kembali berusaha, dan kali ini ia mencoba membuang barang-barang untuk meringankan beban karena ia menemukan tanjakan. Ia naik untuk melihat keadaan meski dengan susah payah, dan ketika ia sampai di atas terjadi sebuah keajaiban. Ia melihat ada helikopter yang kebetulan melintas dan mendarat di depan sana. Ia rasa ini satu-satunya kesempatan. Lantas ia bergegas mendorong wanita itu untuk bisa sampai ke atas dengan menggunakan kekuatan yang tersisa. Ia berteriak dan menyalahkan flyer yang hanya tersisa satu. Namun anehnya heli itu tidak kunjung melihatnya. Heli itu akan kembali pergi dan player sudah mulai padam. Lantas ia membuka jaketnya dan membakar jaketnya untuk menambah durasi api. Ia sudah tidak peduli kedinginan karena ia rasa ini adalah satu-satunya kesempatan. Lalu helikopter itu pun pergi. Ia menangis sambil memegang wanita itu yang sekarat dan tetap memberinya semangat. Kita akan baik-baik saja. Kamu tidak sendiri. Sampai mereka pingsan di sana sambil berpegangan tangan. Namun beberapa saat kemudian muncul suara yang mulai mendekat. Ternyata di belakang mereka sudah ada helikopter yang datang dan film pun tamat.